Selamat malam para kalong malam. Akhirnya kita berjumpa lagi. Sebelum masuk ke kisah cerita lanjutan episode kemarin, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, tinggalkan komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk melanjutkan channel ini. Jadwal publish dari channel ini adalah setiap malam Jumat pukul 9 malam. Oke, tanpa basa-basi, aku mulai saja kisah pengalaman mistis di malam ini. Aku sendiri sebagai penulis pernah mendapat gangguan frontal. Jadi waktu ngetik kisah ini di laptop, tiba-tiba waktu fokus ngetik cerita ini sambil mengingat kembali cerita yang diceritakan oleh narasumber, kepalaku ini tiba-tiba terasa pusing, khususnya saat menjabarkan bentuk setan kuntilanak. Aku mengalami serangan migrain khususnya di kepala sebelah kanan. Lalu kadang seperti ada suara tertawa terlintas di dalam kepala. Suara tertawanya itu benar-benar berbeda. Nggak kayak suara tertawa biasa. Suara tertawanya itu pelan tapi melengking, seperti suara tertawa yang bergerak di belakang kita. Aku pun akhirnya memilih menghentikan aktivitas sembari istirahat sebentar atau lanjutkan besok sambil minum air putih. Biasanya diselingi berdoa dalam hati. Emang dasar waktu itu mungkin sedang paranoid kali ya. Kadang terlintas di pikiran wujud sosok wanita berpakaian serba putih berdiri di belakangku. Setelah itu aku memilih berhenti sejenak atau langsung rebahan. Kadang, kalau kita memikirkan atau mendengar cerita orang soal penampakan, efeknya tidak seberapa berdampak, apalagi bagi orang yang tidak pernah mengalaminya. Tapi amit-amit, kalau benar-benar sedang apes antara kita dan mereka itu, efeknya udah nggak bisa dijelaskan oleh tulisan. Setelah nulis ini, saya langsung lemas. Memang sebaiknya aku menghindar dulu dari pembahasan seperti ini. Oke, sudah cukup curhatan yang nggak jelas ini. Sekarang kita kembali masuk ke lanjutan cerita tempo hari mengenai hasil penerawangan si orang pintar tersebut. Aku di sini mau menceritakan kepada kalian kisah lebih detail kamar nomor 6 di lantai 1. Aslinya sih, narasumber mau melampirkan foto di kamar tersebut, tapi dia mikir-mikir juga karena dulu dia pernah foto kamar tersebut lalu dihapus kembali. Soalnya habis dia foto kamar tersebut, malamnya dia tidur gak ditindih gitu, makanya parno, takut ketularan, atau malah ntar mabuk sial. Alkisah, saat aku masih awal banget baru tinggal di kos ini, dulu seingatku kamar nomor 6 ada penghuninya. Tapi sayangnya dia cuma tinggal di dalam kamar itu selama kurang lebih 2 minggu doang. Karena seingatku pas aku mulai pindahan ke lantai 2, itu kamar kosong gelap. Jadi dulu tuh saat aku masih pilih-pilih kos, aku emang sempat survei ke kamar itu, tapi nggak aku ambil karena kamarnya kesannya gelap gitu. Padahal pas aku survei itu kondisi lampu nyala loh, tapi nggak tahu aja kesannya suram. Padahal secara lokasi itu kamar menurutku cukup strategis. Kenapa? 1, depan persis kamar tersebut ada kulkas, kan enak kalau mau nyimpen makanan atau buah, deket. 2, deket banget sama dapur, kalau mau buat jus atau makan indomie tinggal ngesot sebentar. 3, kamar itu lokasinya di bagian paling belakang rumah, jadi agak tenang. Cuma kejelekannya itu tadi, nggak dapat sinar matahari. Aku dapat cerita dari penjaga kosnya. Jadi sebelum kedatangan orang pintar, itu kamar paling susah laku, hampir selalu kosong. Kalaupun ada yang ngisi, pasti nggak pernah betah sampai sebulan. Si anak kos yang pernah tinggal di kamar tersebut juga nggak mau cerita ke penjaga kos, alasan dia mau pindah. Cuma saja dulu ada salah satu anak yang keceplosan ngomong ke anak kos yang lain. Kalau tiap dia tidur pas malam, suka ada yang kayak noel-noel badannya, jadi nggak nyaman. Terus juga sering dimimpiin sosok kuntilanak besar setinggi plafon. Ya, bayangin aja, jadi serem gitu. Kadang ada yang suka jahil, dengar suara ketukan dari pintu kamar mandi di tengah malam. Di sini, semua kamar punya kamar mandi dalam sendiri-sendiri. Padahal kamar mandinya kosong, atau kadang suka terlihat di samping bola mata seperti ada bayangan hitam melesat mondar-mandir dalam kamar. Setelah si orang pintar atau dukun ini mondar-mandir dalam rumah dan melakukan investigasi atau pengamatan dengan mata batinnya, lalu orang ini memberi pesan-pesan khusus sebagai hasil pengamatannya ke Mbak Kos selaku pemberi tugas. Menurut mata batin si dukun ini, bangunan kos ini secara gaib udah berat banget auranya. Bisa dibilang sudah jadi kerajaan gaib, dengan raja jinnya yang ternyata menempati kamar di nomor 6 ini, atau si noni Belanda ini.
Bangunan ini kan terdiri dari 4 lantai, dan setiap lantai ada penguasanya. Di lantai 1 sudah jelas memimpinnya si noni Belanda. Di lantai 2 konon katanya ada sosok hantu tanpa kepala yang menjadi pemimpinnya. Lalu di lantai 2 pula, di kamar sisi bangunan satu lagi, ada sosok hantu perempuan Jepang. Kalau di lantai 3, ada sosok kuntilanak yang paling menonjol, dan dia menempati area dekat tangki air. Di tangga putar sebagai penghubung antara lantai, ada sosok genderuwo yang jadi pemimpinnya. Jadi bisa dikatakan rumah ini kalau menurut versi si dukun sudah seperti pasar gaib. Segala macam aura bercampur aduk di sini. Namun dominan negatif dengan sosok yang paling kuat adalah si noni Belanda ini. Si dukun ini bilang dia nggak bisa mengusir semua hantu atau setan yang ada di sini karena udah terlalu akut. Dia cuma bisa memberi pagar gaib untuk mengurangi gangguan mistis. Memang awalnya sih setelah beberapa bulan setelah dipasang pagar gaib, kondisi kondusif, namun gangguan muncul lagi. Namun sosok yang paling dominan di kerajaan setan ini adalah sosok kuntilanak. Baru yang kedua genderuwo. Hal ini juga diamini oleh sang istri penjaga kos. Karena dulu saat dia tidur sendirian, dia sering diganggu oleh sosok genderuwo. Nanti ada ceritanya deh. Adikku sendiri juga pernah diganggu sosok genderuwo saat sedang tidur. Yang paling serem adalah kisah si mbak kos yang saat itu mau mengambil jemuran di dak jemuran di lantai paling atas saat hujan. Katanya, saat dia akan sampai di lantai 4, dia melihat banyak sosok bayangan tinggi besar. Menurutnya sih, sosok genderuwo sedang berdiri menatap si mbak ini. Sampai si mbak ini jatuh dari tangga saking takutnya. Untungnya dia cuma keselio dan layar HP-nya pecah. Kembali ke soal kamar nomor 6. Setelah dapat amanat dari si orang pintar ini, sampai detik ini pun akhirnya kamar tersebut dikosongin. Kalau tidak dikosongin, menurut si pengamatan dukun ini, si noni Belanda tersebut akan minta tumbal nyawa si penghuni kamar tersebut. Sekarang kamar tersebut dikunci dan hanya digunakan untuk kamar kos harian. Itu pun kalau ada yang nyari saja, tapi lebih banyak kosongnya alias tidak digunakan. Terus ada pesan lain dari si orang pintar ini, adalah si noni Belanda meminta sesajen untuk tiap malam Jumat. Si penjaga kos ini pun dengan lugunya berencana akan kasih sesajen dengan uang pribadinya. Cuma dia bingung karena gaji dia pas-pasan. Selain itu juga si pemilik kos nggak percaya begituan. Tujuan dari sesajen ini dimaksud agar si makhluk yang tak kasat mata ini tidak mengganggu para penghuni kamar. Sesajen yang diminta adalah kembang 7 rupa, roti, rokok, dan tumpeng. Waktu itu aku bilang ke penjaga kos untuk gak keluarin duit pribadi untuk ngurus begituan. Kasihan masnya, kan gajinya bisa dibuat ditabung untuk yang lain. Lagian kalau si masnya pasang sesajen nurutin pemerintahan si setan, bukannya itu musyrik. Toh kita juga nggak tahu omongan dia bisa ditepatin atau enggak. Justru aku takut kalau seandainya si mas ini kasih sesajen, terus si mas ini lupa kasih sesajen atau nggak bisa kasih sesajen, bukannya dia ntar marah. Makanya lebih baik gak usah sama sekali, mending dikosongin aja. Aku juga nanya ke penjaga kosnya, itu orang pintar macam apa? Kok bukannya kasih solusi atau ngusir setan, malah nyuruh kita ngasih sesajen ke setan. Malah seolah-olah kita yang manusia ini kalah sama setan. Aku sih gak pernah melihat penampakan langsung sama si noni ini. Mungkin beda lantai kali ya, jadi beda penguasa. Tapi aku pernah dimimpiin didatangin sama sosok noni ini. Menurut aku sih bukan salahku, tapi salah anak lantai 3 yang suka berisik pas malam. Cuman aku aja yang apes. Jadi begini ceritanya. Saat aku baru 2-3 bulan tinggal di lantai 2, aku mimpi. Aku dengar suara kayak ada yang manggil-manggil namaku. Asal suaranya sih berasal dari luar kamar. Otomatis aku bangun dan buka pintu kamar. Cuma anehnya, saat aku bangun dari tempat tidur, kok kamarku ini kesannya suram dan lebih gelap dari biasanya. Pokoknya semua serba gelap deh. Tiba-tiba saat pas aku membuka pintu kamar untuk mencari sumber suara, tiba-tiba saja aku sudah berada di sebuah rumah besar yang halamannya luas. Tapi suasananya suram gitu, kayak sore menjelang malam hari. Bentuk rumahnya juga nggak begitu kelihatan jelas karena suasananya gelap. Hanya saja rumah tersebut sangat besar namun kuno. Dan di teras rumah muncul sosok noni Belanda tersebut keluar dari pintu utama. Yang aku heran saat itu, kok ada perempuan cantik tinggal di rumah yang besar namun lusuh. Bangunan rumahnya dominan bercat putih namun mulai memudar, bahkan ada yang mulai menghitam.
Sosok tersebut berbicara dari jauh ke aku. Sosok tersebut dengan nada ketus membentak dan berbicara dengan nada keras. "Hei, jika kamu mau tinggal di sini dengan tenang, kalian jangan berisik tiap malam. Saya suka ketenangan. Tolong sampaikan ini ke temanmu juga. Aku tidak suka ada suara yang mengganggu tempatku." Aku tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Soalnya tiap kali mencoba melihat wajahnya, pandanganku terasa berat dan penglihatan rasanya kabur. Aku cuma lihat sekilas sih, sosok noni ini memakai gaun warna biru muda dengan rambut ikal yang panjang. Rambutnya seolah menutupi wajahnya. Aku juga nggak bisa lihat dengan jelas karena sosok tersebut samar-samar di mataku. Yang anehnya, dalam mimpiku ini, sosok ini menghilang dari teras dan nggak tahu kenapa tiba-tiba aku sudah masuk ke dalam rumah. Suasana dalam rumah tak kalah menyeramkan dari bentuk luar rumahnya. Interior di dalam rumah sudah berantakan. Hanya ada cahaya temaram yang masuk dari jendela yang menjadi salah satu sumber cahaya tersebut. Saat itu, aku berdiri di tengah ruang tengah atau mungkin ruang tamu rumah tersebut. Ruangan besar dengan ada lubang di atasnya. Cuma ruangannya kotor dan banyak debu. Furniture dan sofa ditutupi oleh kain putih atau kelambu. Aku juga nggak begitu ingat. Lantainya sih seperti lantai kayu. Karena di dalam mimpiku tiap kali aku berjalan selalu ada suara derit kayu. Nah, yang paling seram dalam mimpiku ini, tiba-tiba aku melihat tangga putar yang bentuknya mirip seperti dengan tangga putar yang ada di dalam kos. Lalu ada sosok wanita berambut panjang berpakaian lusuh yang sedang menuruni tangga. Sosok ini seolah akan menghampiriku. Tiba-tiba aku terjatuh dan sosok ini menyeret kakiku. Di dalam mimpiku ini, dalam kondisi terjatuh di lantai, aku diseret memasuki ruangan demi ruang, naik turun tangga, diseret melewati banyak sekali jalan-jalan berkelok. Namun aku tidak merasa sakit, bahkan merasa seperti sedang terbang dalam keadaan diseret. Dan aku bergerak sangat cepat karena dalam hitungan sepersekian detik sudah pindah ruangan, lalu pindah ruangan. Saking takutnya aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Saat itu pula aku bangun dari tidur. Jam menunjukkan jam 2 subuh. Aku pun bingung maksud mimpi yang aku alami. Aduh, waktu ngetik bagian ini kepala aku sudah mulai pusing lagi nih. Namun anehnya saat itu pula aku bisa ingat mimpi yang aku alami. Sensasinya juga terasa nyata. Karena biasanya kalau aku bermimpi, aku tidak ingat mimpinya. Kalaupun ingat, paling cuma samar-samar. Lah, ini aku ingat betul dari awal hingga sampai akhir. Seolah mimpi itu terasa nyata. Mungkin mimpi ini sebagai pesan sekaligus perkenalan aku sebagai penghuni baru. Kenapa aku yakin hanya sebagai perkenalan? Karena sosok yang ditampaki ke aku masih berupa wujud cantik noni Belanda. Soalnya temanku di lantai 3 katanya beberapa kali dimimpiin didatangi si noni Belanda ini, tapi bukan dalam bentuk wujud cantik, namun sudah berubah wujud menjadi kuntilanak yang seram, yang tinggi besar. Mungkin si sosok penunggu rumah tersebut udah marah dengan kelakuan temanku ini. Jujur, aku dan anak kos yang lain juga sebenarnya kesel banget sama dia. Habis kalau malam berisik banget, ngakaknya bareng sama teman-teman itu ketinggalan masuk ke dalam ruangan. Ternyata gak cuma aku doang yang dimimpiin. Katanya sih penghuni sebelah kamarku yang juga anak baru juga dimimpiin sama noni cantik ini. Wujudnya juga masih noni Belanda. Kalau versi dia cuma mimpi ada sosok noni Belanda yang sedang duduk menyamping di balkon menatap ke arah luar rumah. Sosok ini seolah mengetahui keberadaan kawanku ini. Lalu dia menoleh ke kawanku dan menghilang. Kalau penjaga kosnya sih udah berapa kali dimimpiin sama sosok ini. Tapi bentuknya aku kurang tahu sih. Dengar-dengar sih si noni ini minta sesajen. Cuma setahu aku gak pernah dikasih sama masnya. Dan kita juga pernah larang dia untuk kasih sesajen. Oke, sekian ceritaku ini. Percaya gak percaya terserah bagaimana kalian menyikapi cerita ini. Dan aku cerita cuma ingin membagi pengalaman. Semoga kalian terhibur dan suka dengan cerita ini. Jadi sekian dulu untuk part ini. Pantengin aja channel ini. Dan jangan lupa untuk klik like, share, leave comment, dan subscribe ya. Karena cerita ini bersambung terus dan berkelanjutannya masih panjang episodenya.